Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan bab ke-74, nomor hadis 99. Hadis dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap dua kaus kaki yang dikenakan oleh beliau, wan na'lain, dan kala itu beliau memakai dua buah sandal. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan terkait dengan hukum mengusap kaki di saat berwudu tatkala memakai dua kaus kaki. Artinya tidak dibuka, hanya dibasuh
di atasnya saja. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa sesuai dengan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah ini menunjukkan bahwa hukum jawrabain, kaus kaki, itu sama dengan hukum khuf. Ya, tatkala berwudu cukup mengusap atasnya saja, tidak perlu membukanya. Dengan catatan tatkala memakainya dalam kondisi suci, dan mengusapnya dibolehkan untuk mukim 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Kemudian isyarat wan na'lain, kala itu beliau sedang memakai sandal. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa ini maksud dengan wan na'lain di sini bukan hendak menjelaskan bahwa boleh mengusap sandal tatkala kita berwudu. Ya, sepakat para ulama bahwa mengusap sandal tatkala berwudu ini tidak sah, ya. Wudu tidak sah, mesti dibuka. Namun isyarat wan na'lain di sini ya mengisyaratkan bahwa beliau kala itu sedang memakai 2 sandal. Artinya beliau lepas kakinya, beliau keluarkan dari sandal, kemudian beliau mengusap kaus kaki. Beliau mengusap kaus kaki. Ini berkaitan dengan khilaf di kalangan para ulama tatkala menjelaskan bahwa 2 kaus kaki itu hukumnya sama seperti khuf. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa aturannya kaus kaki tadi harus tebal. Kaus kaki tadi harus tebal, artinya kaus kaki yang bisa dipakai berjalan, ya, bisa dipakai untuk jalan tanpa mesti dilapisi dengan apapun, ya. Karena khuf itu, ya, khuf ini adalah juga seperti kaus kaki dan bisa dipakai apa? Jalan keluar. Jadi kalau seandainya kaus kaki tadi sebagian para ulama mengatakan terlalu tipis yang tidak bisa dipakai kecuali dengan alas, maka sebagian mengatakan mesti dibuka. Kan tapi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, dalam isyarat hadis ini menunjukkan bahwa kaus kaki yang dipakai Nabi SAW itu tipis. Kenapa? Karena beliau diisyaratkan dalam hadis ini memakai apa? Memakai sandal. Karenanya Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah di saat beliau sakit yang berakhir pada wafatnya beliau. Kala itu beliau minta air, Imam Abu Hanifah da'a bima'in fatawadda, minta air untuk berwudu, kemudian beliau berwudu. Wa alaihi jawraban, kala itu beliau sedang memakai apa? Memakai 2 kaus kaki, famas'a alaihima. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengusap atasnya, tidak membukanya. Summa qala fa'altu al-yawma syai'an lam akun af'aluhu, masahtu 'ala al-jawrabaini wa huma ghairu muna'alaini. Hari ini aku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Aku mengusap 2 kaus kaki, artinya tidak membukanya, padahal keduanya itu adalah kaus kaki ya ghairu muna'alain, ya kaus kaki yang tidak dipakaikan sandal padanya, artinya kaus kaki yang tidak tebal, ya, kaus kaki yang tidak tebal. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, 2 kaus kaki atau kaus kaki itu hukumnya sama seperti khuf, sama seperti khuf, dengan ketentuan dan syarat yang telah kita sebutkan. Berikutnya insyaallah kita akan masuk bab ke-75, nomor hadis 100, bab ma jaa fil mashi 'alal imamah. Bab apa yang telah datang dari dalil berkaitan dengan mengusap imamah. Imamah artinya sorban. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji
hal yang berkaitan dengan imamah, sorban. Sorban adalah termasuk pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Jadi beliau memakai sorban semasa beliau hidup. Ya, walaupun tidak terus-menerus beliau memakainya. Ya, artinya dalam hidup beliau memakai apa? Sorban. Kadang penutup kepala yang lainnya beliau pakai, dan kadang-kala beliau memakai imamah yang diartikan apa? Sorban. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berkaitan dengan pakaian, ya, berkaitan dengan pakaian, apakah yang dipakai di kepala ataukah yang dipakai di tubuh, baju, ataukah yang dipakai di bawah yang disebut dengan celana, maka pendapat wallahu ta'ala alam yang zahir dari perkataan para ulama bahwa pakaian tersebut tidak bisa disebut sebagai sunnah lidzatihi. Sunnah lidzatihi. Contoh misalnya sorban. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sorban karena memang sorban itu adalah pakaian yang lazim dipakai oleh masyarakat saat itu. Lazim dipakai oleh masyarakat saat itu. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam memakai sorban karena memang itulah pakaian yang dipakai oleh masyarakat beliau saat itu dari kalangan orang-orang Arab. Makanya beliau memakai apa? Sorban. Jadi bukan kemudian dikatakan bahwa sorban itu adalah sunnah lidzatihi. Apa yang maksud dengan sunnah lidzatihi? Asalnya sunnah, tidak. Ya, hukum asalnya sunnah, tidak. Dia adalah sebuah pakaian yang lazim dipakai oleh masyarakat di saat beliau masih hidup. Karenanya beliau memakai pakaian yang seperti itu. Karena memang di saat beliau hidup saat itu, orang-orang atau masyarakat di sekitar beliau, mereka memakai sorban. Yang pada asalnya yang termasuk sunnah adalah menutup kepala. Ya, jadi menutup kepala ini termasuk sebuah anjuran yang diisyaratkan oleh beberapa dalil. Ya, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kecuali memakai apa? Memakai tutup kepala. Ya, walaupun ini hukumnya tidak wajib, kan, tapi ini selalu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tutup kepala itu, ya, menutup kepala tersebut dipakai atau memakai apa yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar. Ya, apa yang dipakai oleh masyarakat sekitar. Ini yang berkaitan dengan pakaian, selama tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya imamah ini bukan sunnah yang berkaitan dengan zatnya. Jadi sorban itu bentuk sorban. Karenanya Allah Ta'ala berkaitan dengan pakaian, ya, tentunya kita memakai pakaian yang lazim dipakai oleh masyarakat kita. Dan bahkan ada istilah libas syuhrah, perhatian orang. Ya, contoh misalnya pakaian yang dipakai oleh orang yang ada di Timur Tengah misalnya, mereka pakai jubah, kemudian pakai utra, pakai sorban yang sistem memakainya itu tidak dililitkan, ya, hanya diletakkan di kepala. Kemudian mereka juga ada memakai seperti jas tipis yang mereka pakai di luar jubah mereka.
Ya kalau kita perhatikan imam-imam Masjidil Haram kan seperti itu. Mereka pakai utra, mereka sudah pakai jubah, ya, tapi mereka pakai apa? Jas yang apa namanya? Yang tipis, tapi bagus ya. Harganya juga tergantung apa namanya? Bahannya. Jadi harganya kadang-kala yang bagus sampai ya jutaan harganya. Nah, ini pakaian kalau dipakai di kita ini memantik apa? Perhatian orang. Orang kalau ada pakai seperti itu di sholat Jumat, pasti orang semua akan melihatnya. Beda mungkin kalau imam, ya imam kadang-kala ada pakaian seperti itu akan, tapi lazim pakaian seperti yang di imam-imam di masjid-masjid kita akan. Tapi kalau seandainya seorang biasa pakai kemudian datang, orang pasti akan memperhatikan. Maka yang seperti ini sebenarnya kalau memantik perhatian, membuat orang memandang kita, memperhatikan kita, dan pakaian yang dengannya kita berniat untuk membedakan kita dengan masyarakat kaum muslimin di sekitar kita, maka pakaian yang seperti ini pada dasarnya adalah libas syuhrah. Karena pakaian itu dikembalikan kepada adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, karenanya Nabi SAW memakai jubah, Nabi SAW memakai imamah karena masyarakat saat itu memakai hal yang demikian. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian terkait dengan masalah imamah, tentunya imamah ini model memakainya bermacam-macam. Memakainya bermacam-macam. Ini nanti kembali kepada pembahasan para ulama terkait dengan mengusap imamah tatkala wudu. Mengusap imamah tatkala wudu. Jadi para ulama mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa imamah yang dikaji boleh mengusap adalah imamah dalam mazhab Hambali. Karena dalam sebagian mazhab mengatakan tidak mencukupi mengusap apa? Imamah, bahkan ini pendapat jumhur. Jadi kalau kita pakai sorban mengusap kepala dibuka, nah, dibuka. Artinya harus kepala yang wajib untuk diusap dalam wudu itu harus ada. Menurut sebagian terusap walaupun sebahagian. Ya, contoh misalnya imamahnya dimundurkan, kemudian diusap apanya? Depannya. Harus ada. Tapi kalau seandainya imamah tadi menutup seluruh kepala yang tidak memungkinkan untuk diusap bahagian daripada kepala yang wajib diusap tatkala wudu, makanya tidak boleh, kata sebagian ulama. Walaupun sebagian mengatakan boleh dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dalam wudu dengan dua syarat. Yang pertama, imamahnya harus terpenuhi padanya dua sifat. Syarat yang pertama ini, jenis imamahnya harus terpenuhi dua sifat. Yang pertama, imamahnya itu harus ada sisa kain yang dibiarkan menjulur di belakang, mungkin disebut ekornya. Ini yang pertama. Jadi harus memiliki thu'aba, harus memiliki apa namanya, ekor di belakang. Dan imamah yang seperti ini yang lazim dipakai oleh mereka dahulu, ya, lazim dipakai oleh mereka dahulu. Karena Nabi SAW pernah memaikikan imamah kepada seorang sahabat, kemudian disebutkan dalam riwayat Nabi SAW menyisakan kain di belakang sejengkal. Jadi ada apa? Ekornya. Sehingga para ulama juga mengkaji apa hukumnya jika seandainya imamah tadi sebagai tambahan tidak memiliki apa? Ekor. Apakah ini boleh atau tidak? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya, sorban yang tidak memiliki sisa kain di belakang. Walaupun pendapat yang sahih mengatakan tidak apa? Tidak makruh, karena ia juga disebut sebagai imamah. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan
Syarat yang pertama berkaitan dengan sifat imamahnya, harus muhannak. Imamah tadi harus menutupi dagu. Harus menutupi apa? Dagu. Jadi kain tadi bukan sekedar dilipat di atas kepala, akan tapi kain tadi sampai juga terkena apa ya? Dagunya. Jadi dagunya juga ditutup dengan apa? Imamah. Pernah lihat orang pakai imamah seperti itu? Hah? Ini orang-orang Afrika ya, banyak memakai seperti itu. Ya, imamah di sini ada kena ya kainnya, jadi pakai imamah sekaligus dagunya ini tertutup juga. Ini dua syarat imamah yang dengannya dalam mazhab Hambali dibolehkan dengannya seorang tatkala wudu hanya mengusap apa? Kepalanya atasnya saja. Ya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT berkaitan dengan imamah. Kemudian syarat yang kedua, kalaupun boleh diusap bagi pendapat ulama yang membolehkannya, tentunya sama seperti syarat khuf. Ya, memakainya harus dalam kondisi suci. Kemudian mengusapnya hanya dalam hadas kecil, dan itu diberi waktu bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Ini bagi ulama yang membolehkan mengusap sorban di saat wudu. Kenapa hal ini dikaji oleh para ulama? Karena nas ayat yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum." Allah perintahkan kita mengusap apa? Kepala. Jadi kepala ini salah satu di antara syarat yang dengannya wudhu seorang akan sah, harus diusap. Maka tatkala ada penghalang dari kepala tadi untuk diusap, di sini yang dikaji oleh para ulama. Apakah sah, boleh atau tidak? Ini dikaji oleh para ulama. Sama seperti pembahasan khuf. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Sekarang ada hal yang dipakai di kaki. Apakah bentuknya khuf ataukah bentuknya kaos kaki? Ya, ini menghalangi air. Maka dikaji oleh para ulama, kiranya ada riwayat hadis menyatakan boleh, ya, dengan catatan dan ketentuan. Kemudian hadis menjelaskan juga terkait dengan kaos kaki. Sekarang imamah, ini bagaimana? Ini kajiannya seperti ini. Sehingga sebagian para ulama rahimahumullah taala mengatakan tidak boleh, harus dibuka. Atau kalaupun tidak dibuka, intinya ada sebahagian daripada kepala yang wajib terkena air tatkala wudu itu terkena air, seperti dimundurkan kemudian diusap apanya? Depannya. Jadi harus ada yang terkena air. Namun dalam mazhab Hambali mengatakan boleh, tapi dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibolehkan, syarat yang disebutkan dalam mazhab Hambali tadi sebenarnya adalah syarat yang tidak ada dalil sama sekali. Sama sekali tidak ada dalil. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh mengusap imamah tatkala wudu. Ya, apakah imamah tadi punya ekor di belakang, ataukah imamah tadi sampai menutupi apa? Dagu, ya dililitkan di dagu atau tidak, ini tetap boleh mengusap apa? Imamah tatkala wudu. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'ala al-khuffaini wal imamah. Ya, Mughirah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau hanya mengusap 2 khuf dan mengusap imamah. Mengusap 2 khuf dan mengusap apa? Imamah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nas hadis yang mengatakan bahwa beliau mengusap apa? Imamah
dalam wudu. Kemudian beliau sebutkan ya dari Muhammad bin Bashar dalam hadis ini fi maudhi'in akhar, dalam tempat yang lainnya, annahu masaha ala nasiyatihi wa imamatihi. Beliau mengusap nasiyah. Nasiyah adalah apa istilahnya? Kening ya, atau tempat tumbuhnya rambut di kening. Ya, ini nasiyah. Bisa diartikan ubun-ubun ya. Bisa diartikan apa? Ubun-ubun. Taib. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa beliau tidak hanya cukup mengusap apa? Imamah beliau, akan tapi beliau juga mengusap nasiyah. Beliau mengusap nasiyah. Beliau mengusap nasiyah. Jadi tidak cukup mengusap imamah, tapi beliau mengusap apa? Nasiyah beliau. Walaupun dalam sebahagian riwayat tidak disebutkan nasiyah. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang mengusap imamah ini ya, tentang mengusap imamah ini adalah perkataan beberapa ulama dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka Abu Bakar, Umar, Anas, dan ini adalah pendapat Imam Auza'i, Ahmad, Ishaq. Mereka mengatakan yamsah 'alal imamah. Boleh seorang wudu itu tatkala memakai sorban mengusap apa? Sorban. Ya, boleh mengusap sorban. Ini pendapat yang pertama. Dan berkata beberapa ulama dari kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in, ini pendapat yang kedua, mereka mengatakan la yamsah 'alal imamah illa ayyamsah bi ra'sihi ma'al imamah. Tidak boleh hanya mengusap imamah saja, yang boleh itu mengusap imamah plus juga ada sebahagian kepala yang harus diusap. Ini adalah perkataan Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas mazhab Maliki, Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, Imam Asy-Syafi'i mazhab Syafi'i, dan sami'tul Jarud bin Mu'adz yaqul, sami'tu Waqi' bin Jarrah yaqul, in masaha 'alal imamah yujzi'uhu lil adhan. Ya, jadi pendapat yang kedua mengatakan tidak cukup hanya mengusap apa? Imamah, mengusap sorban, tapi ada sebagian daripada kepala yang harus terkena apa? Terkena air. Namun Waqi' bin Jarrah berkata kalau dia usap tidak terkena sebagian kepala saat dia pakai sorban, ini sah karena ada riwayat dalam bab ini. Intinya ini khilaf ya di kalangan para ulama kita rahimahumullahu taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berkaitan dengan mengusap imamah tatkala wudu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian hadis 101 dari Bilal, sesungguhnya Nabi SAW masaha 'alal khuffaini wal khimar. Nabi SAW mengusap khuf dan khimar. Ya, khimar ini diartikan dengan penutup kepala dan bisa diartikan juga dengan kerudung. Jadi ini tambahan faedah. Kalau wanita bagaimana? Ya pakai jilbab, ia pakai mukena atau kerudung. Tatkala mengusap kepala ini bagaimana? Apakah cukup mengusap atasnya saja? Ya, atau mesti mengusap apa? Kepalanya. Karena poin ayat yang tadi kita ulang kembali, bahwa dalam berwudu kepala itu memang diperintahkan untuk diusap. Wamsahu biru'usikum. Ini terhalang dengan kain, terhalang dengan sorban, terhalang dengan topi misalnya. Ini bagaimana? Maka terkait dengan khimar, mayoritas para ulama mengatakan tidak cukup. Jilbab atau mukena yang dipakai oleh wanita ini tidak, tatkala diusap dalam wudu ini tidak cukup. Artinya
air yang digunakan untuk mengusap kepala itu harus mengenai apa? Kepala. Harus ada sebagian daripada anggota kepala yang harus diusap atau harus terkena air wudu, ya. Akan tapi ini mayoritas para ulama baik dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan wanita yang memakai jilbab, wanita yang memakai kerudung, wanita yang memakai mukena tatkala wudu, maka tidak cukup hanya mengusap atas saja. Mesti ada air wudu yang membasahi kepalanya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Akan tapi Hanabilah, ya, dalam mazhab Hambali, mereka membolehkan dengan syarat susah untuk membukanya. Susah untuk apa? Membukanya. Ini mazhab Hambali. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun seandainya harus dibasahi, ini kita kembali tegaskan, dalam mazhab Syafi'i misalnya minimal dari kepala tadi ada yang dibasuh, dari kepala tadi ada yang diusap dengan air wudu, mungkin dimasukkan tangannya ke dalam, ya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 102, Ammar bin Yasir, Muhammad bin Ammar bin Yasir berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang mengusap dua khuf, maka dia mengatakan as-sunnatu ya ibn akhi. Sunnah wahai anak saudaraku. Artinya dua khuf ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini adalah sebuah sunnah. Kemudian wasa'altu 'anil mashi 'alal imamah. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang mengusap sorban di saat wudu. Beliau mengatakan amissas sya'ra al-ma. Usahakan rambut tadi ada yang dibasahi. Jadi tidak hanya cukup mengusap apa? Sorban saja. Ini yang dikatakan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita masuk bab ke-76, bab maja'a fil ghusli minal janabah. Bab apa-apa yang datang terkait dengan mandi junub. Ya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kaitan pembahasan mandi junub ini juga perkara yang penting, sama seperti pembahasan berwudu, karena ini berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah kita, salat kita. Ya, karenanya para ulama kita rahimahumullah taala mengkaji tentang berwudu, mengkaji tentang air, mengkaji tentang junub, bersuci, hadas dan yang lainnya. Ini mereka bahas sebelum masuk dalam pembahasan salat. Jadi kalau urutan fikih itu ya bersuci kemudian salat, ya, berkaitan dengan bersuci dulu terkait dengan air, kemudian bejana, kemudian terkait dengan hadas, najis dan itu dikaji semuanya, baru kemudian masuk ke pembahasan apa? Salat. Kenapa? Karena bersuci merupakan syarat terbesar sahnya apa? Salat. Karenanya ini tidak boleh, ya, tidak boleh kita meremehkannya, khusus terkait dengan wudu, terkait dengan mandi janabah, karena ini berkaitan dengan sah tidaknya salat kita. Jadi kalau wudu tadi dinyatakan tidak sah, ya, bersuci dari hadas kecil dinyatakan tidak sah, atau bersuci dari hadas besar dinyatakan tidak sah, syarat dan ketentuan dalam aturan Islam tidak diperhatikan, maka tentunya hadas tadi tidak terangkat, hadas tadi tidak hilang, apakah hadas kecil maupun hadas besar. Ya, karenanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mandi janabah adalah pembahasan yang mesti diperhatikan, yakni cara untuk menghilangkan dari diri kita hadas yang disebut dengan hadas besar. Ya. Beliau bawakan pertama hadis nomor 103 dari Maimunah. Abdullah bin Abbas mengatakan dari khalatihi, dari bibinya Maimunah, ya, Maimunah bint al-Haris, saudari dari Ummul Fadl bint al-Haris, ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas menukilkan sebuah riwayat dari bibinya Maimunah, istri Nabi SAW. Dia berkata,
wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Aku menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi janabah bagi beliau. Faghtasala minal janabah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Fa'adfa al-ina bishimalihi ala yaminihi. Faghasala kaffaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiringkan bejana ya dengan tangan kirinya dan dialirkan air yang ada dalam bejana ke tangan kanannya. Faghasala kaffaihi. Kemudian beliau mencuci kedua tangan, kedua telapak tangannya. Ini cara yang pertama yang dipakai oleh Nabi SAW atau yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu. Setelah selesai mencuci kedua telapak tangan, adkhala yadahu fil ina fa'afadha ala farji. Rasulullah SAW baru kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ya, masukkan tangannya ke dalam bejana. Ya, baru kemudian beliau mengalirkan atau membersihkan kemaluan beliau. Jadi pertama cuci telapak tangan, kemudian setelahnya membersihkan kemaluan. Summa dalaka biyadihil ha'ita. Kemudian Nabi SAW mengusapkan tangan yang selesai membersihkan kemaluan. Nabi SAW menempelkannya atau mengusapkan tangan tadi ke dinding. Mengusapkan tangan tadi kemana? Ke dinding. Awil atau disebutkan dalam riwayat ke tanah. Summa matmadha wastanshaqa. Kemudian setelahnya beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Wa ghassala wajhahu wa dhira'ai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Membasuh wajah dan kedua tangannya. Summa afadha ala ra'sihi thalathan. Kemudian beliau menyiramkan air di kepalanya sebanyak 3 kali. Ya, menyiramkan air di kepala beliau sebanyak 3 kali. Summa afadha ala sa'iri jasadihi. Baru kemudian beliau mandi. Jadi subhanallah, ini diperhatikan benar oleh Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha tentang tata cara mandi janabah yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah melakukan hal-hal di atas baru kemudian beliau mandi, summa tanaha. Kemudian setelah selesai mandi, kalau kita perhatikan telapak tangan dibersihkan, kemudian kemaluan dibersihkan, kemudian seperti melakukan wudu. Beliau kumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, ya, kemudian menyiramkan air ke kepala 3 kali, ya, baru kemudian mandi. Jadi anggota wudu yang di atas ini semua sudah terbasuh dengan air. Adapun kaki disebutkan di sini summa tanaha. Kemudian beliau minggir, menepi dari tempat mandinya, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Ya. Jadi beliau berpindah dari tempat yang beliau mandi. Ini perlu diperhatikan juga bahwa kondisi saat itu ya tidak berlantai seperti kita. Dia hanya pasir tanah. Jadi mungkin air sisa mandi atau mungkin di situ ada najis itu masih di situ. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpindah dan membasuh kedua kakinya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tata cara pertama disebutkan dalam hadis Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua 104 dari Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada yaghtasila minal janabah bada'a fa ghassala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina'a.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mandi janabah, maka yang beliau lakukan pertama kali adalah mencuci kedua tangan beliau sebelum memasukkannya ke bejana. Sebelum masukkannya ke bejana, ya beliau bersihkan dulu sebelum masukkan ke bejana. Summa ghasala farjahu, kemudian setelahnya beliau membersihkan kemaluannya. Ini masih sama dengan hadis yang di atas. Telapak tangan dibersihkan, kemudian membersihkan kemaluan. Kemudian wa yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau, kata Aisyah, berwudu sama persis seperti wudu untuk sholat. Di sini letak perbedaan. Kalau yang dalam hadis Maimunah, kaki kan di akhir, ditinggalkan. Kalau ini tidak, sempurna. Wudu sholat, jadi wajah, kepala, tangan, kemudian kaki. Summa yusharribu sya'rahul ma', summa yahsi ala ra'si thalatha hasayat. Kemudian beliau basahi rambut beliau dengan air. Ya, beliau basahi rambut beliau dengan air. Jadi setelah wudu, rambut atau kepala tadi dibasahi dengan apa? Dengan air sampai benar-benar basah. Ya, sampai benar-benar basah. Kemudian setelah itu yahthi ala ra'si salatha hasayat, maka beliau kemudian setelahnya mandi. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis Aisyah. Dan kalau kita perhatikan hadis Aisyah lebih ringkas, simple, tidak seperti hadis Maimunah. Tapi untuk mengingat hadis Maimunah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ya dipraktekkan supaya tidak lupa. Ya, dipraktekkan supaya tidak lupa. Karena memang ilmu itu untuk agar kita tidak lupa ada dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan maka ia pasti akan lupa. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian wa huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilmi fil ghusl minal janabah. Kata beliau, ini adalah tata cara yang dipilih oleh para ulama dalam mandi janabah. Wudunya sama seperti wudu salat. Summa yufriq ala ra'si salasa marrat, summa yufidul ma' ala sa'iri jasadi, summa yaghsilu qadamai. Ya, jadi wudu seperti salat, kemudian membasahi kepala 3 kali ya sampai benar-benar basah, kemudian baru mandi. Dan kondisinya digabungkan dengan hadis Maimunah, pindah karena posisi lantainya dahulu tidak seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang kita mandi airnya apa? Najisnya itu mengalir. Ya, kalau kondisinya seperti di zaman Rasulullah SAW, artinya lantainya mungkin pasir atau tanah, maka kita berpindah kemudian kita mencuci kaki. Wal amal ala hadza inda ahli ilmu qalu in ghamasal junubu fil ma' wa lam yatawadda ajza'ahu wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Isa. Dan para ulama mengatakan kalau seandainya seorang itu tenggelam atau inghamas itu diartikan apa? Nyemplung ya, nyemplung. Enggak paham orang nyemplung apa? Inghamas artinya dia tenggelam, dia masuk ke dalam air, dia dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya basah, tidak wudu, nyelam maksudnya. Nyelam, inghamasal junub fil ma', dia nyelam di air dan tidak wudu. Enggak ada wudunya, enggak ada tata cara yang disebutkan dalam hadis. Yang penting dia nyelam, seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu basah. Ini sudah cukup. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i, Ahmad dan Isa. Karena memang syarat sahnya mandi janabah yang paling besar, yang paling utama, pertama niat untuk mengangkat hadas, kemudian yang kedua semua anggota tubuh harus basah. Ya, walaupun ada sebagian para ulama menyebutkan syarat-syarat yang lainnya, yang lainnya. Kan, tapi yang paling utama ini niatnya mandi untuk mengangkat hadas, kemudian yang kedua
seluruh anggota tubuh harus basah terkena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Jadi junub nyelam ke laut atau sungai, yang penting naik lah ya, harus naik ya. Jangan nyelam kemudian selamanya kan. Ya nyelam gaya batu. Itu nanti dimandikan kalau itu. Ya. Taib. Atau mungkin mandi hujan. Niat mengangkat janabah, mandi hujan, dan hujan memang teras, seluruh anggota tubuh apa? Basah. Maka perkataan Imam Syafi'i, kata beliau di sini, Imam Ahmad bin Ishaq bin Rahawai, ini sudah cukup atau sudah sah. Walaupun tidak wudu dulu, tidak dengan cara-cara yang di atas. Akan tapi kalau kita lakukan apa yang disebutkan di sini, ini jauh lebih sempurna. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab ke-77, nomor hadis 105. Bab apakah wanita mesti membuka rambutnya tatkala mandi junub? Seperti rambut wanita di sanggul atau rambut wanita di kepang. Ini apakah mesti dibuka? Kalau sanggul mungkin masih mudah lah ya. Tapi kalau kepang ini memang buatnya pun susah gitu, lama, dan tidak semua orang bisa buat gitu. Ya kan? Jadi beberapa orang kadang buatnya rapi. Ya, khususnya para wanita, yang biasanya yang makin tua dia semakin apa? Semakin pandai untuk mengkepang rambut. Dan ini seorang ibu kalau mengkepang anaknya, ketemu sama neneknya, dibuka lagi kepangnya, nah, diperbaiki gitu. Tapi kalau laki-laki ya nggak bisa, karena laki-laki bukan untuk ngepang, nah, ya. Dan untuk yang teliti-teliti itu agak susah laki-laki. Ya, yang maunya apa? Instan, simple gitu. Kalau ribet-ribet nggak mau dia. Ini laki-laki. Atau mayoritas laki-laki. Walaupun ada yang teliti kali ada. Tapi rata-rata memang yang teliti itu perempuan. Ya, kita dalam keuangan saja ya, perempuan sama perempuan kalah. Ya, perempuan teliti, kalau kita enggak. Ya, kita bingungnya kalau udah habis, ya kan? Udah habis itu bingung karena enggak teliti. Baik. Makanya digabungkan antara sifat laki-laki dan perempuan, sempurna dia jadinya. Sempurna jadinya. Makanya harus saling mengisi. Maka Nabi SAW mengatakan jangan sampai seorang muslim, ini suami istri, suami membenci istri. Karena mungkin kalau dia benci pada satu sifat, dia akan senang pada sifat yang lainnya, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi dengan adanya kekurangan, kelebihan, apabila bersatu maka jadilah apa? Kesempurnaan. Jadilah hidup yang mawaddah dan rahmah. Tapi kalau mau cari yang sempurna dalam segala halnya, istri sempurna dalam segala halnya, ya nggak ada nanti di surga. Ya, kalau di dunia tidak ada. Begitu juga wanita kalau ingin cari suami yang sempurna, ya nggak ada. Ya, insya Allah akan jomblo sepanjang zaman, ya sepanjang zaman sampai meninggal. Ya, tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya, tidak mungkin ada yang sempurna. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah terkait bab 77, apakah wanita itu harus membuka sanggulnya atau membuka kepangnya tatkala dia mandi janabah? Karena pembahasan tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disebutkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si." Ya Rasulullah, akan ada seorang wanita yang selalu mengkepang atau mengkucir rambutku. Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah mesti aku harus membukanya tatkala aku mandi junub? Itu disebutkan berat ini. Ya, untuk membuatnya bagus dan sebagainya itu memang butuh waktu. Maka Nabi SAW mengatakan, "La, tidak," kata Rasulullah. "Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin min ma' summa tufidhi ala sa'iri jasadikil ma' fatadhurin." Tidak mesti dibuka, kata Rasulullah. Cukup
Siramkan saja air di atas kepalamu 3 kali siraman, kemudian setelahnya mandi, basahi seluruh anggota tubuh. Walaupun mungkin kakepang, mungkin mengalir, tapi tidak, beberapa rambut di dalam itu tidak apa? Tidak basah. Nabi katakan, kalau itu yang kau lakukan maka kau sudah suci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amal ala hadza inda ahli ilm, dan ini adalah perkataan yang dipraktikkan oleh para ulama, annal mar'a idza ightasalat min al-janabah wa lam tanqud sya'raha anna dzalika yujzi'uha ba'da an tufid al-ma' ala rasiha. Jadi seorang wanita yang rambutnya dikucir atau dikepak atau disanggul, ya, disiramkan di kepala air, ini insyaallah sudah apa? Sudah suci. Tapi kepalanya harus disiram, jangan sampai kepalanya tidak disiram air. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab ke-78 nomor hadis 106 ini didhaifkan oleh para ulama, bertentangan dengan hadis 105, ya, di mana Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW mengatakan, tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wamkul basyara. Nabi mengatakan di setiap rambut itu ada junubnya, artinya hadasnya itu menyebar ke seluruh tubuh, sampai di setiap bahagian rambut juga ada janabah yang mesti dibasuh. Ini yang kita sebutkan tadi, hukum asal memang demikian, bahwa air tadi harus membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini benar. Hanya saja ada beberapa pengecualian, seperti wanita tadi yang mengucir rambutnya atau mengepang rambutnya, maka ini tidak mesti untuk apa? Dibuka. Kemudian wa angkul basyara, begitu juga kulit. Ya, kulit itu harus basah. Karenanya apapun yang menghalangi air dari kulit ini harus dihilangkan. Ada yang menghalang. Ya, ada penghalang. Seperti misalnya wanita pakai, bukan inai, kalau inai dia meresap ke pori-pori kuku, kutek kata orang, yang mana kalau dikerik dia seperti cat, lengket seperti cat, dia tidak meresap. Kalau inai itu kalau kita kerik sini nggak keluar, kecuali kalau kukunya ini kerong. Tapi ya, kalau kutek yang mungkin sebagian ada yang memakainya, ini memang menghalangi dia, maka di sini harus dikerik, dihilangkan supaya mandi janabahnya sah. Karena air tadi tidak ada boleh terhalang untuk membasahi tubuh, tidak ada yang menghalanginya. Maka ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sampai apapun, apakah mungkin tato misalnya menghalangi air, ya, dia berada di lapisan atas kulit, menghalangi air membasahi kulit, maka ini harus dihilangkan supaya mandinya sah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau memang menghalangi. Kalau ia memang menghalangi air untuk membasahi kulit, maka ini memang mesti dihilangkan. Ya, ini mesti dihilangkan. Walaupun ada tentunya kajian khusus terkait dengan apabila membahayakan itu bagaimana. Ya, karena kadang ada orang yang mentato seluruh tubuhnya, mukanya pun ditato. Ya, muka yang begitu sangat mulia, bagus, didesain oleh Allah, dibentuk dalam wujud yang dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dirubah-rubah dan seterusnya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hukum asalnya memang kalau ia sampai menghalangi air wudu atau air mandi janabah ke kulit, maka ini memang mesti dihilangkan. Itu hukum asalnya Allah, maka kecuali kalau mendatangkan mudarat yang lebih besar. Baik. Kemudian bab ke-79 nomor hadis 107 dari Aisyah, sungguhnya Nabi SAW la yatawaddau ba'dal ghusli. Nabi tidak berwudu lagi setelah mandi janabah.
Nabi tidak berwudu lagi setelah mandi janabah. Jadi tadi sudah wudu, dan kadang-kadang dalam mandi mungkin kita buang angin, ya, atau kadang-kadang kita buang air kecil lagi, ya. Selama hal itu terjadinya di saat mandi janabah, belum selesai. Beda kalau kita sudah selesai pakai anduk, buang angin lagi. Nah, tentunya di sini harus wudu. Tapi di saat kita masih mandi janabah, maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala, beliau tidak apa? Tidak wudu lagi. Lalu bagaimana kalau tidak wudu mandinya tadi? Nyelam aja mandi. Kemudian selesai pakai anduk, apakah mesti wudu lagi? Tidak juga. Kenapa? Karena hadas besar itu terangkat, apalagi hadas kecilnya. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan beberapa ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, tidak harus wudu setelah mandi janabah. Apakah mandi janabahnya itu diawali dengan wudu atau tidak? Ini tidak mesti apa? Berwudu. Kemudian terakhir bab ke-80, bab majaa idzal taqal khitanani wajib al-ghuslu. Apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. Artinya apabila seorang suami dan istri berhubungan badan dan sekalipun tidak keluar air mani, maka itu sudah mewajibkan apa? Mandi janabah. Ya, beliau bawakan hadis Aisyah, idza jawazal khitanul khitan, ya, apabila dua khitan ya telah bertemu, artinya telah berhubungan badan, wajib al-ghuslu, wajib apa? Mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah faghtasalna. Aku telah melakukan hal itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mandi. Ya. Kemudian nomor hadis 109 ini sama dari Aisyah juga, idza jawazal khitanul khitan wajibal ghuslu. Ya. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilm, ini adalah perkataan mayoritas para ulama dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, dan para fuqaha dari kalangan tabi dan setelah mereka seperti Sufyan ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan idzal taqal khitanani wajibal ghusl. Apabila dua khitan bertemu, artinya berhubungan badan suami istri, maka wajib apa? Mandi. Ini menghapus atau merubah hukum yang ditetapkan di awal Islam. Ini bab ke-81 nomor hadis 110 dan 111 serta 112. Di mana dulu di awal Islam telah ditetapkan bahwa al-ma'u minal ma', wajib mandi. Ini di awal Islam. Artinya kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi sekalipun telah berhubungan badan. Hadis Ubay bin Ka'ab, inna makana al-ma' minal ma' rukhsatan fi awalil Islam summa nuhiya anha. Ya, dulu di awal Islam demikian. Ya, kalau tidak keluar air mani walaupun telah berhubungan badan maka tidak wajib mandi. Ini di awal Islam, tapi kemudian dilarang. Hadis yang kita sebutkan tadi 109 dan 108. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kurang lebih pembahasan hadis 111, hadis 112 itu sama, bahwa al-ma'u minal ma' ini di awal apa? Di awal Islam. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan bab ke-82 nomor hadis 113 insyaallah taala, bab fi man yasaykidu fayara balalan wa lam yadhkur ihtilaman. Orang yang mimpi basah, ya, mimpi basah atau melihat ada bekas air mani keluar saat tidur, tapi dia tidak teringat kalau dia tadi malam mimpi, atau sebaliknya dia mimpi tapi tidak ada bekas air mani yang keluar. Ini hukumnya bagaimana? Insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.